Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Indrayana. Di sini saya ingin memberikan sharing terkait dengan marketing. Nah, marketing itu apa? Marketing is not just pricing. Bukan hanya harga melulu. Bukan hanya sekedar promosi saja. Bukan hanya membuat produk saja, menjual produk saja. Tidak. Marketing harus tahu dari hulu dan sampai hilir. Orang marketing harus kreatif. Kenapa? Orang marketing ya punya peranan penting bagi perusahaan, di mana dia bisa menghasilkan uang bagi perusahaan, bisa menghasilkan cash flow, operating profit ataupun profit. Ya, karena dia menciptakan penjualan. Tentu orang-orang marketing harus kreatif, ya, harus punya kejelian dan sense of bisnisnya. Melihat kepekaan kepada di luar lingkungan bisnisnya. Dan orang marketing harus bisa memproyeksikan bisnis ke depan akan terjadi perubahan apa di setahun sampai 5 tahun. Nah, tentu orang marketing harus mencermati perubahan-perubahan di 4C. Change, perubahan itu sendiri. Di mana perubahan itu harus lihat nih, apakah yang drivernya teknologi, apakah yang drivernya perilaku atau sosial budaya, atau yang merubahnya atau pendorongnya, triggernya peraturan pemerintahan atau political legal, atau memang pasar yang merubahnya. Nah, di sini harus dicermati kondisi pandemi COVID-19 yang melanda negara kita ini merubah semua tatanan. Ya, pada saat diumumkan tanggal 2 Maret oleh pemerintah, ya, masyarakat udah mulai panik ini. Pengusaha pun panik. Pemerintah, political legal mengeluarkan aturan dan merujuk kepada WFH, ya, work from home, terus juga PSBB, ya, selama 14 hari untuk tidak menyebar, dan ini berdampak pada tatanan transaksi bisnis yang ada. Nah, tentu di sini harus kita cermati perubahan ini. Nah, setelah itu kita melihat lagi dari sisi perubahan tadi, apakah customer kita juga ada yang berubah nggak perilakunya? Apakah ada yang masih komit nggak dengan company kita? Apakah ada yang lari customer kita? Atau memang kita ada kedatangan customer baru yang mungkin kecewa dari pesaing-pesaing kita. Nah, terus kita juga di samping itu kita harus melihat yang berikutnya, yaitulah kompetitor. Apakah kompetitor ini merubah strateginya dari yang biasanya? Dia mau merebut nasabah kita atau tidak? Dia lebih atraktif atau tidak? Tentunya kompetitor bisa win, bisa lose, bisa emerging dalam kondisi saat ini. Ya. Nah, di sini juga kita harus melihat kondisi saat ini, perubahan ini, kompetitor, customer dengan kondisi COVID ini apakah berdampak nggak kepada bisnis usaha dari company kita. Tentu dalam kondisi sekarang, ya, kita harus survive dulu. Kenapa? Dalam kondisi market atau customer yang seperti sekarang,
ya, anxiety, kecemasan, kegelisahan, masyarakat masih ada kepanikan juga. Nah, tentu jangan terlalu kita melakukan hard selling. Kenapa? Orang lagi pusing, didatengin, ngejualin barang, ya pasti tidak akan berhasil sepenuhnya. Tentu kita harus balik nih. Kita harus empati kepada customer. Kita harus dekat lagi dengan customer, kita edukasi ya customer jenis-jenis produk atau jasa kita yang bisa membantu kesulitan transaksi ataupun kebutuhan customer dalam masa kondisi saat ini. Tentu kondisi ini satu titik pasti akan ada akhirnya. Saya yakin dan percaya. Kenapa? Sekarang kondisi yang sembuh ya dibandingkan dengan yang meninggal udah jauh lebih tinggi gapnya. Walaupun memang yang terpapar itu sudah memang meningkat, tapi petugas-petugas sudah mulai handling. Nah, satu titik pasti akan berhenti, dan tentu sebagai orang marketing kita nggak boleh panik, tapi kita harus survive dulu ya, survive dulu dalam kondisi ini. Terus lantas kita juga berpikir mendengar semua keluhan-keluhan customer yang ada dari transaksi bisnis, kita bikin formulasi strategi. Nah, dari perubahan tadi, kita mendengar, banyak mengamati, cermati tadi, kita baru desain arsitektur bisnis company ini dengan menggunakan STV triangle, strategic, ya, tactical, dan value. Ini harus bersamaan supaya mengangkat value dari company kita. Nah, setelah kita bikin strateginya, bikin secara taktikalnya dan value-nya, tentu kita harus disesuaikan ya dengan harapan-harapan berbagai pihak. Ada 3 pihak. Pertama adalah people, yaitu employee. Kenapa? Satu, employee punya peranan penting, udah bekerja semaksimal mungkin dengan tetap mempertahankan supaya survive ya, terus juga menghadapi ini dia bisa bertahan dan bisa menghasilkan keuntungan yang optimal dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Tentu dia akan berharap tambahan bonus biar karyawan pun happy dan loyal. Yang berikutnya adalah company itself, perusahaan itu sendiri. Tentu orang-orang dalamnya dapat penilaian nih, oh cabangnya bagus, oh perusahaan ini bagus, ya produktivitasnya bagus. Walaupun ada penurunan dibandingkan tahun lalu, tapi tidak separah dengan yang lain di industrinya. Terus juga yang happy, yang lain lagi adalah dengan stakeholder. Tentu ada harapan besar dari big boss kita, dari pemegang saham kita, dengan dari keuntungan yang besar. Tentu dia punya harapan untuk mendapatkan dividen yang lebih besar dan lebih baik sekali lagi. So, tadi kita udah bahas yang namanya marketing itu apa, dari hulu ke hilir kita urusin. Orang marketing itu harus melek cash flow, harus melek profitabilitas,
harus melek pendapatan, jangan hanya boros ngeluarin biaya promosi, special rate dan sebagainya. Tapi kita lebih urgent bahwa setiap perusahaan tujuannya adalah laba. Tentu orang marketing jangan memakai kacamata kuda. Sehingga definisi marketing bukan marketing gitu, bukan marketing. Dia melihat ke market terus melaksanakan, mengimplementasikan strategi atas lihat dari market tadi. Kita sesuaikan, selalu sesuaikan. Jadi marketing itu secara definisi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengenalkan produk kepada customer dengan berbagai cara, ya, agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh customer dalam at fair price, ya. Harga itu bisa sama, bisa beda, bisa lebih tinggi, tapi punya value perbedaan itu karena di dalamnya ada unsur services ada harganya. Sehingga marketing tidak hanya sebatas pemasaran saja, tapi juga mengenai strategi, mengenai tactical, mengenai value untuk memberikan kepuasan baik itu kepada employee itself atau company atau stakeholder. So, inilah yang saya ingin sharingkan kepada Anda semua sebagai orang-orang marketing untuk sebagai guidance. Untuk lebih detailnya, ikutilah training terkait dengan marketing, baik itu dari sisi taktikal, ya, bagaimana kita sellingnya, bagaimana diferensiasi, bagaimana penggunaan marketing mixnya, bagaimana melakukan strateginya juga bagaimana. Ikutilah. Mungkin demikian sharing saya terkait dengan marketing, ya. Mudah-mudahan bisa sampai ketemu depan, dan saya takkan lupa dalam menghadapi bulan Ramadan. Saya mengucapkan semoga Anda semua tetap sehat, ya, tetap fit, tetap semangat. Semoga dapat beribadah secara full dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.